Jumpa lagi bersama saya Andara dalam online experience Gracia Community Purwokerto kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat bergabung untuk teman-teman semua, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen yang sedang menyaksikan tayangan kami. Kami berharap tayangan kami dapat menjadi berkat untuk Anda semua. Teman-teman, kita sudah memasuki bulan Maret di tahun 2021 ini. Dan tak terasa kita sudah memasuki masa Prapaskah. Semoga kita selalu diberi kesehatan yang prima. Dan mari kita terus menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Dan makanan yang bergizi tidak harus mahal ya teman-teman, tapi kita harus memperbanyak makan buah dan sayur. Dan tidak kalah penting, kita juga harus menghindari stres yang berlebihan. Tapi mari kita tetap bertindak dan berpikir positif supaya tubuh kita tetap sehat sehingga kita tetap dapat berkreasi dan berprestasi walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang masih ada saat ini. Sebentar kita akan menyaksikan Gali dan Vina serta tim GCC Band Purwokerto yang akan membawakan sebuah lagu. Dilanjutkan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois yang pastinya akan memberkati kita semua. Teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kiranya perlindungan Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu semuanya. Orang bijak mengatakan, kesulitan adalah bencana buat orang yang lemah. Tetapi bagi orang yang kuat, kesulitan adalah pijakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kehidupan setiap manusia tidak pernah lepas dari masalah dan tantangan. Dan selama kita hidup, artinya masalah dan tantangan pasti kita hadapi. Terkadang saat mengalami masalah membuat kita menjadi bimbang, menimbulkan keraguan dalam hati. Dan setiap persoalan yang menjadi masalah bukan terletak pada besar atau kecilnya masalah yang kita hadapi, tetapi terletak pada bagaimana sikap kita dalam merespon masalah yang ada. Bila seseorang menghadapi masalah dengan sikap negatif, penuh dengan keputusasaan, maka akan sulit baginya mencapai kemenangan atas masalah tersebut. Sebaliknya, ketika ia memiliki respon yang benar, akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan persoalannya. Yang terpenting dalam semuanya ini adalah mengandalkan Tuhan, yang berarti berserah sepenuhnya kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong yang dapat diandalkan. Kekuatan manusia terbatas, tetapi bila kita memiliki Tuhan dalam hidup kita, kita memiliki kuasa dan kekuatan yang tak terbatas. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengutip apa yang dikatakan Buya Hamka, cinta itu perang, yakni perang yang hebat dalam rohani manusia. Jika ia menang, akan didapati orang yang tulus ikhlas, luas pikirannya, sabar, dan tenang hatinya. Jika ia kalah, akan didapati orang yang putus asa, sesat, lemah hati, kecil perasaan, dan bahkan kadang-kadang hilang kepercayaan pada diri sendiri. Jadi, saat kita mengalami masalah, jangan memakai kekuatan diri sendiri, namun andalkan kuasa Tuhan, sebab hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Kuatkan iman dan berdoa kepada Tuhan. Mazmur 46 ayat 11 dan 12 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Ayat 11 perhatikan kata diamlah. Ini merupakan kata yang penting. Saat kita mengalami kegalauan dalam hidup, kita harus belajar untuk diam. Karena kalau kita tidak diam, maka akan sukar bagi kita untuk mengetahui siapakah Tuhan. Kalau kita tidak diam, saat menghadapi masalah, mungkin kita akan melakukan tindakan yang salah. Diam merupakan tahapan penting yang pertama, yang harus dimengerti lebih dahulu. Baru setelah itu, kita akan memeriksa siapa Tuhan yang sebenarnya. Diam dalam bahasa Ibrani disebut rafa. Artinya, yang pertama, kita menyadari keterbatasan kekuatan di dalam diri kita. Kalau kita sadar bahwa kekuatan kita terbatas, maka dengan mudah kita akan berlari kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Sebab saat seseorang merasa kuat, pintar, kaya, berpengalaman, akan membuatnya menggantungkan pengharapan pada dirinya sendiri. Dan secara natural, ia akan berhenti mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Pemazmur ingin supaya kita diam, karena manusia tak mempunyai kekuatan besar, kekuatan yang hebat seperti yang dipikirkan. Memang kita punya kekuatan, tetapi kekuatan kita terbatas dibanding dengan kekuatan hebat yang dimiliki oleh Tuhan sampai hari ini. Kekuatan di dalam Tuhan adalah kekuatan tanpa batas. Yang kedua, diam, rafa artinya berhentilah sejenak. Tenangkan diri sejenak
dari seluruh kepanikan hidup. Belajar untuk rileks, sebab saat kita panik, kita tak akan menemukan sesuatu yang baik yang dapat menolong diri kita sendiri. Karena saat kita panik, heboh, yang akan terjadi adalah perhatian kita akan terfokus pada persoalan itu sendiri saat mengalami kesulitan daripada terfokus pada kekuatan Tuhan yang tanpa batas. Pemazmur mengatakan kita perlu diam dulu, perlu rileks dulu, perlu tenang dulu, jangan panik, istirahat, berhentilah dulu dari semua upaya. Dengan demikian, kita akan dapat lebih dahulu menolong diri kita sendiri. Saat kita panik, kita tak akan mampu menolong diri kita sendiri, apalagi menolong orang lain. Dan orang lain pun tidak mempunyai kekuatan untuk menolong kita bila kita sendiri tak bisa menyelesaikan dan mengatasi persoalan kita. Yang perlu dilakukan adalah memiliki kekuatan tanpa batas dalam kehidupan kita, agar kita dapat menghadapi apa yang harus kita hadapi dengan kepala tegak, dan atas pertolongan Tuhan yang kuat, kita bisa menyelesaikan apa saja. Ketahuilah, kalau kita diam, kita mudah mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah. Kalau kita tidak diam, sukar untuk kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah. Kita ingat istilah tong kosong nyaring bunyinya, sebuah peribahasa yang memiliki makna. Tong kosong artinya pandai berbicara, sedangkan nyaring bunyinya artinya tidak pandai dalam bertindak atau pelaksanaan yang kurang optimal. Kata tong kosong ini biasanya sering digunakan kepada orang yang banyak berargumen atau banyak bicara, tetapi pelaksanaannya tidak optimal, bahkan mungkin tidak melakukan apa-apa. Peribahasa ini sering digunakan untuk orang yang pandai dalam mengeluarkan ucapan-ucapan yang membuat orang lain termotivasi, tetapi pelaku sendiri tidak melakukannya, sebab kemampuan berbicara dan bertindak sangatlah berbeda. Lahirnya suatu tindakan yang baik karena adanya pemikiran yang cemerlang. Inilah yang kadang atau tidak pernah diketahui oleh orang pandai dalam berbicara atau berargumen. Orang yang banyak bicara saja adalah orang yang tidak ada nilainya atau isinya, tetapi orang yang punya isi biasanya akan menjadi orang yang jauh lebih tenang saat menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan. Itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, agar diam dan ketahui dulu siapa Tuhan, agar kita tidak menjadi seperti istilah tong kosong nyaring bunyinya, karena tidak menyadari siapa Tuhan, sehingga kita gampang panik dan gampang mengembangkan cara berpikir yang salah, lalu kemudian gampang menyalahkan Tuhan, gampang menyalahkan orang lain, gampang menyalahkan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Memutuskan untuk diam akan menolong kita untuk mengerti dan memahami bahwa Tuhan itu Allah. Ketahuilah, dalam bahasa Ibrani disebut yada, yang memiliki arti belajar mengetahui. Jadi, kalau kita tidak diam, akan susah bagi kita untuk belajar. Tetapi, bila kita bisa diam, kita akan mampu untuk belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mengetahui dengan cara melihat dan mengadakan observasi, mengenali, memahami, dan membuat perbedaan. Jadi, Alkitab mengingatkan, bila kita sadar akan kekuatan kita terbatas dan memutuskan untuk berhenti sejenak, memiliki ketenangan, rileks dulu, maka kita akan memfokuskan diri untuk belajar dan mengetahui siapa Tuhan dengan cara melihat, mengobservasi, mengenali, memahami, dan membuat segala perbedaan dalam pertimbangan berpikir kita. Masalah tetap ada selama kita hidup. Persoalan-persoalan akan kita hadapi setiap hari.
tetapi yang perlu dilakukan adalah diam dan fokus dalam belajar siapa Tuhan dalam hidup kita. Saat kita bisa belajar siapa Tuhan bagi hidup kita, akan sangat mudah bagi kita untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas. Selanjutnya pemazmur mengatakan, kalau kita bisa diam dan belajar untuk mengetahui siapa Tuhan, maka kita akan tahu bahwa Akulah Allah. Dalam bahasa Ibrani, Allah disebut sebagai Elohim, Allah yang mempunyai posisi tertinggi, Allah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Allah Tuhan yang terkenal keunggulannya, tak dapat dikalahkan oleh siapa saja atau apa saja. Karena itu pemazmur mengatakan kita perlu diam agar kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menduduki posisi paling tinggi, yang selalu unggul dan yang tak bisa dikalahkan dalam hidup. Kita harus berusaha untuk belajar dengan baik siapa Tuhan itu, karena orang yang tidak berusaha untuk belajar dengan baik akan mengalami pengaburan tentang siapa Tuhan itu. Kalau pemahaman kita mengalami pengaburan tentang Tuhan, maka kita akan sulit memahami tentang Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita akan lebih cenderung mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan, kepandaian, kekayaan, pengalaman, dan merasa paling bijak dan bisa menolong diri sendiri. Sehingga sampai pada satu titik tertentu akan menunjukkan bahwa kita ternyata tak bisa menolong diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan yang unggul, yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Elohim artinya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang benar. Perlu bagi kita untuk diam lebih dulu agar kita bisa melihat dan mengetahui bahwa Tuhan itu maha tinggi, maha besar, maha perkasa, dan Tuhan yang maha benar, yang sangat penting untuk dimengerti agar kita dapat meninggikan Tuhan. Pemazmur mengatakan, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bangsa-bangsa meninggikan Tuhan karena Dia Elohim. Bumi meninggikan Tuhan karena Dia adalah Elohim. Apa yang harus kita kerjakan? Kita bisa meninggikan Tuhan bila kita memiliki kemampuan untuk mengenal, mengetahui, memahami siapa Tuhan yang sebenarnya. Cara untuk kita dapat mengenali Tuhan dengan benar adalah melalui mempelajari firman Tuhan, sehingga kita dengan mudah dapat mengenali Tuhan dalam kasus kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Pemazmur mengingatkan kita agar kita diam dulu, jangan panik, jangan heboh, tetapi fokus dengan mempelajari siapa Tuhan, agar saat kita menghadapi apa saja dalam kehidupan, kita akan memiliki ketenangan. Mazmur 46 ayat 12 selanjutnya mengatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, apa yang kita lihat saat kita berada di puncak sebuah gunung? Kita akan melihat betapa luasnya daerah atau wilayah yang terlihat oleh mata kita. Betapa indahnya pemandangan yang bisa kita lihat. Saat kita berada di puncak gunung, kita bisa melihat betapa luasnya apa yang bisa kita lihat. Hanya kita harus ingat bahwa pandangan mata kita itu terbatas. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan bukan hanya pribadi yang hanya unggul pada suatu batasan wilayah tertentu, karena Dia adalah pribadi yang besar, yang perkasa, yang benar. Dia adalah Tuhan dari semesta alam, yang daya jangkaunya sangat luas dan besar. Semesta alam yang luar biasa besarnya pun mengakui bahwa Dia Tuhan. Tuhan semesta alam, yang alam pun takluk padanya, takluk pada suara Tuhan. Tuhan yang memerintah agar air laut tidak tumpah ke daratan dan
itu pun terjadi. Karena kekuasaannya sangat besar, sehingga kita semua tahu bahwa manusia tidak bisa melawan Allah. Karena Tuhan semesta alam yang daya jangkaunya luas itu selalu menyertai kita. Tuhan semesta alam yang alam pun takluk kepada suara yang diperdengarkan. Dan Tuhan semesta alam ini yang menyertai kita. Dan Tuhan semesta alam ini sampai kekekalan akan hadir dalam hidup kita, menyertai kita. Tuhan semesta alam yang alam pun takluk padanya, manusia tak bisa melawan Allah. Nah, saat kita mengalami sesuatu dalam hidup ini, kita tak menghadapinya sendiri. Kekuatan kita terbatas, kecerdasan kita terbatas, pengalaman kita terbatas, kekayaan kita pun terbatas. Kita tak punya solusi untuk menyelesaikan masalah hidup kita, tetapi kita tahu betul bahwa Tuhan semesta alam yang hadir dalam hidup kita akan menyertai kita sampai pada kekekalan. Kita tak menghadapi kesulitan dan persoalan hidup sendirian, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan melihat sebuah contoh dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 31. Di sini diceritakan pada waktu Daud dan pasukannya bepergian dan kembali ke kotanya di Siklak dari perjalanan yang jauh dan ingin mendapatkan sambutan dari keluarga masing-masing. Ternyata ketika Daud dan kawan-kawannya sampai di kota di mana istri dan anak-anaknya tinggal, kota itu sudah ludes dan habis terbakar. Istri dan anak-anaknya semua sudah tidak ada di sana. Daud merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Bagi Daud, apa yang dialami merupakan suatu kepahitan, sesuatu yang tidak memberikan harapan. Kita tahu bahwa Daud orang yang dikasihi Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi mengapa Daud harus mengalami kejadian itu? Saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus, kita harus mengerti bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang rasanya pahit. Jangan hanya berpikir, karena saya sudah diselamatkan, sudah ke gereja, sudah memberikan persembahan, sudah melayani Tuhan, tetapi mengapa masih punya dan harus menghadapi masalah? Mengapa masih ada kejadian-kejadian yang membuat hati jadi pahit? Daud mengingatkan kita dalam Mazmur 23 ayat 4 dan 6, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan membawa kita ke bukit yang tinggi, tetapi Dia juga izinkan kita masuk ke dalam lembah yang gelap sekalipun. Tapi gada dan tongkatnya tetap menyertai kita. Kita harus menyadari bahwa tak ada seorang pun yang akan terus berjalan seperti berada di jalan tol, dalam jalan yang terus rasanya baik, karena kadang Tuhan mengizinkan kita juga mengalami hal yang tidak menyenangkan. John Wimber, salah seorang pendiri Vineyard Church di Kanada, menceritakan pengalamannya. Saat dia belum menjadi orang yang serius dengan Tuhan, suatu hari dia ditelepon polisi yang mengabarkan bahwa anak perempuannya tewas karena diberondong peluru di sekujur tubuhnya oleh seseorang yang sakit jiwa di sekolahnya. Dalam ibadah penghiburan, pendeta berdoa dan berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti mengapa semuanya ini terjadi, tetapi aku hanya mengetahui satu hal, bahwa aku memiliki Allah yang sangat baik dalam kehidupanku." Waktu John Wimber mendengar doa pendeta itu, dalam keadaan kondisi yang sangat pahit, tapi ia masih bisa mengucapkan syukur dan bisa berkata, "Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan." Dan dia berkomitmen untuk menjadi orang
yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sebagai pengikut Yesus, mungkin ada banyak sekali tantangan-tantangan di depan. Hal-hal yang Tuhan izinkan kita mengalami kepahitan dalam perjalanan hidup kita. Saya tidak tahu kondisi apa yang sedang saudara alami. Mungkin kita seperti John Wimber atau seperti Daud. Kalau kita berada dalam posisi seperti itu, marilah kita melihat apa yang dilakukan Daud saat dia sudah tidak kuat lagi, sehingga ia berhasil mengalami kemenangan. Yang pertama, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ayat 6 mengatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud mengerti untuk tidak mencari pertolongan dari manapun. Dia kembali untuk percaya dan menguatkan percayanya hanya kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang sudah memilih dia, memanggilnya dan mengurapinya. Dan Daud punya satu tujuan atau goal, yaitu mau menjadikan dia Tuhan sebagai raja. Saudara-saudara, siapa yang kita percayai? Apakah kita mengandalkan kekuatan-kekuatan lain? Kita harus belajar seperti Daud, menguatkan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang sudah memilih kita, memanggil kita, dan memberikan masa depan yang penuh harapan. Daud bergantung penuh pada satu kekuatan yang tidak pernah mengecewakan, dan Daud mendapat kekuatan. Saat kita sudah menggantungkan hidup kepada Tuhan sepenuhnya, kita akan mengalami kemenangan seperti apa yang dialami oleh Daud. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalimat Tuhan yang menjadikan langit dan bumi berarti Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kasih. Saat Daud tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, maha besar, dan maha kasih, hatinya dikuatkan sehingga semakin memiliki iman yang benar dan sungguh kepada Tuhan. Menghadapi masalah saat itu, Daud tetap memegang keyakinan yang sungguh kepada Tuhan, walaupun dia tidak mengetahui keberadaan anak dan istrinya, tetapi Daud tahu bahwa Tuhan mengetahui di mana mereka berada. Dengan mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka tak ada masalah yang besar sekalipun yang tak dapat dihadapi. Belajar seperti Daud, menguatkan hati kepada Tuhan dan tetap beriman walau dalam masalah, sehingga pada akhirnya memperoleh kemenangan. Yang kedua, Daud bertanya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 8 mengatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Setelah Daud menguatkan imannya kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan dan datang berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Doa orang beriman akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan bukan sekedar menyuruh mengejar, tetapi juga mengatakan bahwa Daud akan mengalami kemenangan. Artinya, waktu Daud mulai melangkah mengejar, maka janji-janji Tuhan digenapi. Doa Daud dijawab oleh Tuhan karena adanya hubungan yang akrab antara Daud dengan Tuhan, yang membuat Daud dikenal oleh Tuhan. Keakraban dengan Tuhan
merupakan syarat utama untuk doa yang dijawab. Akrab dengan seseorang akan menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kita pada orang tersebut. Kita akan lebih percaya dan yakin untuk meminta bantuan dari orang yang kita kenal ketimbang orang yang baru kita jumpai. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, akan membuat keraguan kita hilang dan meyakinkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yakub 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika Tuhan menjawab doa Daud dan mengatakan, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Apakah jawaban Tuhan diperoleh Daud dengan seketika? Ternyata tidak, melainkan membutuhkan waktu dan perjuangan. Tuhan mempertemukan Daud dengan seorang Mesir, budak orang Amalek yang ditinggalkan karena sakit. Dari budak inilah Daud tahu ke arah mana para orang Amalek itu pergi. Di sini Daud percaya bahwa dia akan berhasil mendapatkan kembali istri, anak-anak, serta harta benda mereka. Saat kita berdoa, tentunya kita ingin supaya Tuhan menjawab doa sesuai dengan keinginan kita. Dan doa yang dijawab dalam waktu singkat, ada doa yang dijawab dalam waktu yang lama, disertai dengan perjuangan. Ada 3 hal yang menjadikan doa kita berkuasa dan dijawab. Saat kita berdoa, kita bukan melapor. Jadi doa bukan laporan. Ada perbedaan yang nyata antara berdoa kepada Allah dan melapor kepada Allah. Melapor artinya memberitahu Tuhan tentang segala sesuatu yang terjadi dengan kita dan yang kita butuhkan. Pendoa bertipe pelapor hanya berbicara kepada Tuhan tanpa melibatkan kehendak Tuhan. Ia memberitahu Tuhan tentang segala sesuatu supaya Tuhan mau, Tuhan ingin, dan Tuhan rindu untuk memberikannya. Tetapi sesungguhnya ia sendiri tidak merindukan apa yang ia minta. Pendoa seperti ini hanya menginformasikan saja kepada Tuhan tanpa benar-benar menghendaki, menginginkan dan merindukan apa yang ia minta melalui mulutnya kepada Allah. Doa orang benar. Doa kita menjadi berkuasa karena hidup dalam kebenaran. Hidup saleh, yaitu berpikiran kudus, melihat yang baik, mengucapkan yang benar, berhati tulus, merupakan keunggulan yang membuat doa kita didengar oleh Tuhan. Mazmur 34 ayat 16 mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Memang Tuhan melihat kita semua, tetapi orang yang memilih berbuat yang benar diperhatikan oleh Tuhan. Doanya akan dikabulkan dan masalahnya akan ditangani Tuhan. Agar doa kita besar kuasanya, jadilah orang yang saleh dan hidup sebagai orang benar. Berdoa dengan yakin. Saat kita berdoa, jangan hanya bersuara, tetapi setiap kata-kata yang kita utarakan dalam doa, ucapkan dengan keyakinan yang kuat, mempercayai dengan sungguh bahwa apa yang kita ucapkan dalam doa adalah benar dan layak secara pasti diterima oleh Allah. Berdoalah karena apa yang kita minta memang dijanjikan oleh Allah. Jangan meminta apa yang tidak dijanjikan oleh Allah. Berdoa karena apa yang kita minta tidak bertentangan dengan sifat-sifat Allah, yaitu kasih. Berdoalah karena apa yang kita minta memang masih berada dalam kasih karunia Allah. Daud adalah orang yang paling banyak mengalami penderitaan saat mewujudkan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Daud juga merupakan orang yang menghabiskan waktu paling banyak untuk memuji Tuhan lewat pujian, walaupun lebih dari separuh hidupnya
dihabiskan dalam gejolak dan tantangan hidup yang keras, dan Daud juga mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Yang ketiga, Daud tetap mempraktekkan kasih. 1 Samuel 30 ayat 11-13. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit." Waktu Daud dan teman-temannya melihat pemuda ini, mereka memberi dia makanan dan minuman, sehingga pemuda itu segar kembali. Padahal pemuda itu adalah musuh. Kalau pemuda itu dibantai, akan sangat mudah. Tetapi Daud tidak melakukan, malah dia memberi makan dan minum. Padahal orang ini adalah musuhnya. Itulah praktek kasih. Seringkali waktu kita sedang dalam perjalanan untuk mencapai suatu kemenangan, ada godaan dan ujian yang Tuhan izinkan datang. Justru Tuhan mau waktu kita mengalami ujian, kita tetap berada dalam penyertaan Tuhan dan mengerti bahwa itu adalah ujian supaya kita menang. Kadang kita diuji dengan hal-hal yang tidak pernah kita duga. Kita harus berdoa, apakah ini ujian datang dari Tuhan? Pemuda yang ditemui Daud adalah pemuda yang lemah. Tetapi dari pemuda yang lemah ini, justru Tuhan melakukan sesuatu untuk Daud. Kemenangan kadang Tuhan berikan melalui hal-hal yang kecil, sesuatu yang tidak berguna, yang dipakai oleh Tuhan. Daud mengalami kemenangan sehingga bisa membawa kembali semua keluarga dan apa yang dimilikinya. Jangan menganggap hal yang kecil tak ada harganya, karena justru Tuhan bisa memakai hal yang kecil untuk mengalami kemenangan. Berada dan menghadapi persoalan, Daud tetap mempraktekkan kasih dalam hidupnya, tetap bermurah hati. Meskipun budak yang dijumpai merupakan musuh dan salah seorang yang menghancurkan kota Siklak, tetapi ketika dia jatuh sakit dan ditinggalkan di jalanan, Daud dan pasukannya tidak membunuhnya, tetapi justru Daud menunjukkan kasih dengan merawat dan memberi makan. Akhirnya budak inilah yang menunjukkan jalan menuju kemenangan, sampai Daud dan pasukannya berhasil melepaskan istri dan anak-anaknya. Ketiga hal yang dilakukan oleh Daud dalam hidupnya membuat Daud menikmati pertolongan Tuhan dan pembelaan serta pemeliharaan Tuhan. Dengan belajar diam, kita akan mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Allah Elohim, Allah yang maha besar, yang sanggup memberikan pertolongan di luar yang kita duga, yang membuat kita hidup dalam iman, bertanya pada Tuhan, dan tetap hidup dalam kasih. Walaupun mengalami hal yang tidak menyenangkan, karena dari situ Allah membuat kita menjadi orang-orang berkemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Hanya pertolongan Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk diam saat menghadapi masalah kehidupan, karena dengan diam kami akan mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah Elohim, Allah yang maha besar, yang sanggup memberikan pertolongan di luar yang kita pikirkan. Jalan keluar Tuhan sediakan bagi kami, tetapi sering kami tidak bisa merasakan karena kami hanya fokus pada kekuatan kami sendiri. Seperti Tuhan sudah menolong Daud dan memberi kemenangan, kami pun ingin memiliki hidup berkemenangan. Beri kami iman yang teguh, ajar kami untuk bertanya dan berdoa kepada Tuhan sebelum bertindak, dan biarlah kasih Kristus terus melimpah dalam hidup kami, sehingga kami bisa berbagi
dengan sesama kami. Kami berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia yang hari-hari ini menjalankan program vaksinasi. Kiranya program pemerintah dapat berjalan dengan baik, sehingga semua penduduk Indonesia bisa mendapatkan haknya dan pandemi corona dapat diputuskan. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan, beri kekuatan kesehatan dan anugerah semakin melimpah dalam hidup mereka. Usaha pekerjaan yang dilakukan juga disertai dan diberkati Tuhan. Berkati semua persembahan-persembahan yang sudah diberikan untuk menunjang kelangsungan gereja Tuhan. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus selalu menyertai keluarga, usaha pekerjaan, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Kita jumpa lagi di ibadah yang akan datang. Salam sehat dan Tuhan memberkati saudara semua. Teman-teman, kita sudah menyaksikan renungan firman Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk tim GCC Purwokerto beserta Ibu Pendeta Lois yang telah memberikan renungan firman Tuhan. Semoga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah antusias dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan usaha Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bisa langsung memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja atau bisa langsung mentransfer melalui rekening gereja yang ada di layar Anda. Teman-teman, tetap jangan kendor, mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu tetap menggunakan masker saat pergi keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menghindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Saya Andara, sampai jumpa di online experience kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.